nama saya Andi Nurhanifah Rofifaha dari kelas PTKA Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data yang dimana membuat sebuah penjelasan mengenai data link layar yang diberikan oleh Ibu Ayu Triwardani SPD MPD. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada data link layar yang dimana merupakan lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Nah, lapisan ini juga merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau WAN. Nah, selanjutnya adapun fungsi dari data link layar yang dimana dapat menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Selanjutnya ada jenis layanan data link layar. Nah, ada 3. Yang pertama, layanan unacknowledged connectionless yang dimana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Nah, yang kedua ada layanan acknowledged connectionless di mana layanan ini tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Nah, yang ketiga ada layanan acknowledged connection oriented, yang dimana dengan layanan ini mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Selanjutnya ada layanan link layar. Nah, layanan link layar ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada frame, di mana cara pembungkusan datagram ke bentuk frame sebelum ditransmisikan. Yang kedua ada physical address, yang dimana apabila frame didistribusikan ke sistem lainnya pada jaringan, maka data link tersebut akan menambahkan sebuah header di muka frame untuk mendefinisikan pengirim dan penerima. Nah, yang ketiga ada flow control, di mana setiap node memiliki keterbatasan buffer sehingga layer link memastikan pengiriman frame tidak lebih cepat daripada pemrosesan frame pada receiver. Selanjutnya yang keempat ada access control. Nah, di mana apabila perangkat terhubung dengan link yang sama lapisan data link perlu menentukan perangkat mana yang akan dikontrol pada saat tertentu. Nah, yang kelima ada link access. Ini berhubungan dengan protokol kontrol akses media yang mengatur bagaimana frame dikirimkan ke tautan. Nah, yang keenam ada reliable delivery yang merupakan pengiriman yang handal menjamin pengiriman datagram melalui link tanpa error. Selanjutnya, yang ketujuh ada error control. Ini apabila data link menambahkan physical layer reliability dengan penambahan mekanisme deteksi dan transmisi ulang frame yang gagal. Selanjutnya yang kedelapan ada error detection, merupakan bit error karena attenuasi sinyal pada link, namun hal ini tidak meminta frame reset.
dan frame yang salah akan dibuang. Nah, yang terakhir ada error correction, yang dimana memberikan layanan tidak hanya mendeteksi, tetapi juga mengoreksi kesalahan. Dan juga tidak semua protokol bisa berfungsi dan semua itu tergantung protokol yang digunakan. Selanjutnya ada sub-layer data link. Nah, sub-layer data link ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada media access control sub-layer atau biasa disingkat MACS, merupakan metode yang digunakan untuk mendefinisikan prosedur yang diikuti suatu komputer saat mengirimkan frame atau data. Menggunakan metode tertentu dilakukan untuk memastikan tidak adanya masalah. Kemudian yang kedua ada Logical Link Control Supplier atau biasa disingkat LLC. Adalah salah satu dari dua buah supplier dalam lapisan data link. Nah, selain lapisan media access control atau MAC yang digunakan dalam jaringan local area network atau LAN, LLC ini juga merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 802 dan protokolnya dibuat berdasarkan protokol high level data link control. Selanjutnya, kita masuk ke keperluan dan tujuan data link control. Yang pertama ada frame synchronization, yang dimana data dikirim dalam blok-blok yang disebut frame. Nah, awal dan akhir tiap frame harus dapat diidentifikasikan. Yang kedua ada flow control, di mana stasiun pengirim harus mengirim frame-frame pada rate atau kecepatan yang lebih cepat daripada stasiun penerima yang dapat menyerapnya. Selanjutnya ada error control, yang dimana bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem transmisi harus diperbaiki. Addressing pada line multipoint, identitas dari dua stasiun yang berada dalam suatu transmisi harus diketahui. Nah, yang keempat ada kontrol dan data pada link yang sama. Nah, biasanya tidak diinginkan mempunyai path komunikasi yang terpisah untuk sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya, yang terakhir ada link management, yang dimana permulaan, pemeliharaan, dan penghentian dari pertukaran data memerlukan koordinasi dan kerjasama. Nah, di antara stasiun-stasiun diperlukan prosedur untuk manajemen pertukaran ini. Selanjutnya, ada konfigurasi dari data link, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu topologi, yang dimana menyatakan pengaturan fisik dari stasiun pada suatu link. Yang kedua ada duplexity, yang dimana menyatakan arah dan timing dari aliran sinyal. Yang terakhir yaitu landscape line, yang dimana beberapa tata tertib diperlukan dalam penggunaan link transmisi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai topologi terlebih dahulu, yang dimana terbagi menjadi 2. Yang pertama, point to point. Bila stasiun ingin mengirim data ke stasiun yang lain, nah, maka pertama yang akan dilakukan yaitu penyelidikan atau dinyatakan sebagai inquiry stasiun lain untuk melihat apakah siap menerima. Nah, yang kedua ada multi-point, di mana aturan umum yang dipakai dalam situasi ini yaitu poll and select, di mana poll adalah primary meminta data dari suatu secondary.
Nah, select itu sendiri merupakan primary yang mempunyai data untuk dikirim dan memberitahu suatu secondary bahwa data sedang datang. Selanjutnya, yang kedua kita bahas duplex shifting, yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama, simplex transmission, di mana aliran sinyal selalu dalam satu arah. Contoh, hubungan komputer dengan printer. Nah, yang kedua ada half duplex link, di mana dapat mentransmisi dan menerima tidak secara simultan. Yang ketiga ada full duplex link, di mana 2 stasiun dapat mengirim dan menerima data satu terhadap yang lain secara simultan. Yang terakhir ada line escape line. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada flow control, di mana suatu teknik yang memastikan atau meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada suatu stasiun penerima. Nah, yang kedua ada stop and wait flow control, di mana suatu entity sumber mentransmisi suatu frame. Setelah diterima, entry tujuan memberi isyarat untuk menerima frame lainnya dengan mengirim acknowledgement ke frame yang baru diterima. Nah, yang terakhir error control, yang dimana berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame-frame. Selanjutnya ada tipe stasiun yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada stasiun utama atau primary station, yang dimana mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol operasi link. Frame yang dikeluarkan oleh primary disebut command. Nah, yang kedua ada stasiun sekunder atau secondary station, yang dimana beroperasi di bawah kontrol stasiun utama. Frame yang dikeluarkan oleh stasiun-stasiun sekunder disebut responses. Nah, yang terakhir ada stasiun gabungan atau combined station, yang dimana menggabungkan kelebihan dari stasiun-stasiun primary dan secondary. Stasiun kombinasi boleh mengeluarkan kedua-duanya, baik command atau responses. Selanjutnya, kita masuk kesimpulan. Nah, data link atau data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI, yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Nah, lapisan ini juga merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau WAN, atau antara node di dalam sebuah segmen local area network atau LAN yang sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.